warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Moms. Bagaimana kabarnya? Udah hari Jumat lagi nih. Sedang apa Anda, Moms? Lagi di rumah bersama orang terkasih tentunya, atau mungkin sedang berada di tempat aktivitas? Hari ini kita ketemu lagi di live Instagram Mother and Baby Indonesia. Saya Novita Enji, Editor-in-Chief Mother and Baby Indonesia, akan ngobrol-ngobrol tentunya membahas dengan tema waspada preeklamsia pada masa kehamilan, di mana hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Dr. Probo Mangastomo SPOG, dokter spesialis obgyn dari Omni Hospital Pekayon. Nanti kalau Moms mau nanya-nanya seputar preeklamsia, ya Moms yang lagi hamil, lagi dalam masa persiapan menuju melahirkan, lalu atau mungkin juga Moms yang lagi merencanakan kehamilan, perlu tahu banyak nih soal preeklamsia ini. Seperti apa? Kita akan langsung ngobrol-ngobrol ya. Coba saya cek dulu. Iya, kita sudah ada dari... Iya, siap-siap untuk bertanya Moms ya. Oke. Assalamualaikum, selamat siang dokter. Waalaikumsalam, Mbak Novi. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya dokter ya. Sehat juga dokter, terima kasih. Nah, kita hari ini senang sekali dapat kesempatan buat ngobrol-ngobrol sama Dr. Probo Mangastomo SPOG, dokter spesialis obgyn Omni Hospital Pekayon. Kita mau ngebahas tentang preeklamsia nih dokter. Ini Moms juga sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaannya. Tapi mungkin sebelum kita ngobrol dan membaca pertanyaan-pertanyaan dari Moms, mungkin kita perlu tahu dulu yang dimaksud dengan preeklamsia tuh apa sih dokter? Oke. Tapi saya sebenarnya mau ngomong, boleh nggak Mbak Novita ini? Boleh dong dokter. Saya itu dulu fansnya Mbak Novita Enji loh. Aduh, saya jadi malu. Saya jadi malu dokter. Terima kasih. Terbedu aja. Jadi malu aku. Terima kasih dokter. Ya baik dokter. Kembali lagi masa preeklamsi tadi ya Mbak Novita Enji ya. Iya. Jadi ini sebenarnya maaf, apa suara saya kedengaran nggak ya? Karena saya pakai masker soalnya kita lagi di rumah sakit ini. Iya, boleh agak kerasan dikit dokter. Kerasan dikit ya. Iya. Mungkin sudah ya, saya agak pelan-pelan aja kali ya. Ya, oke dokter. Oke, maaf. Oke, kita kembali lagi masalah preeklamsia ya. Jadi preeklamsia itu sebenarnya sebuah sindrom, Mbak. Jadi sebuah sindrom di mana tanda-tanda umumnya yang bisa kita lihat itu adalah kenaikan tensi yang mendadak, disertai adanya kebocoran pada ginjal sehingga urin itu mengandung protein. Oke. Dan itu dan itu onset itu terjadi setelah mulai 5 bulan ke atas. Oke. Iya. Jadi itu terjadi karena tekanan darah yang naik, lalu disertai tadi kebocoran pada pada ginjal. Ya. Oh ya, oke. Dan dialami pada usia kehamilan 5 bulan ke atas ya dokter, biasanya ya dokter ya. Betul. Oke, dok. Sebenarnya gini, dokter kan udah sering menangani ibu hamil, ketemunya sama ibu hamil terus kebanyakan ya dokter ya. Dari sekian banyak kehamilan, ya. Nah, dari sekian banyak kehamilan biasanya berapa persen sering terjadi preeklamsia itu dok? Mungkin kita ngomongnya bukan berapa persen angkanya ya Mbak Novita ya. Mungkin kita lebih bilang gini. Jadi preeklamsia itu terjadi pada kelompok orang-orang tertentu dengan faktor resikonya sendiri. Nah, apa tuh dokter berarti faktor resikonya? Oke, jadi yang pertama pada faktor ibu ya. Faktor ibu itu biasanya hamil di bawah usia 20 tahun, terlalu muda, atau terlalu tua ya, 40 tahun. Ya, seperti itu. Kemudian dia mungkin punya penyakit bawaan berupa diabetes atau hipertensi. Jadi dalam keadaan hamil itu dia sudah punya kelainan sistemik dulu.
ya, kemudian ada penyakit hipertiroid atau lupus, hal-hal seperti itu. Kemudian apa? Kadang-kadang itu juga bisa terjadi pada orang-orang yang katanya dalam proses kehamilan itu prosesnya melewati bayi tabung, ya karena apa? Oh gitu dok. Kadang iya, tapi itu baru statement beberapa ya, jadi belum jadi. Memang dalam proses memang perlekatan embrio, kemudian bisa ada gap dari apa bentuknya plasenta, nah itu kadang bisa merangsang, bukan bayi tabungnya yang menyebabkan, tapi proses Iya. itu, ya seperti itu. Oke. Nah ini menarik ya. Ya, tadi dokter membahas bahwa faktor-faktor tersebut ya. Yang menarik juga adalah tadi dokter membahas usia kehamilan yang terlalu muda, ini untuk ibunya ya, dan juga ibu yang terlalu tua. Sebenarnya kita mungkin berbicara dulu, normalnya tuh kehamilan itu dialami oleh perempuan usianya berapa sih dok? Yang aman untuk kesehatan fisik dan juga untuk kesehatan mentalnya juga ya dokter ya? Betul. Jadi paling tidak itu untuk usia itu untuk kehamilan itu paling nggak sekitar 20 tahun ya paling awal ya lebih tinggi ya. 20 tahun. Kemudian kalau sudah mulai memasuki usia 35 tahun udah mulai awareness kita nih. Udah mulai aware, dan apalagi setelah memasuki usia 40 tahun itu biasanya memang komplikasi akan lebih banyak timbulnya. Tapi ya itu faktor resiko. Jadi yang namanya faktor resiko bukan berarti mesti terjadi juga sih ya, tapi ya kita udah mulai ada awareness lah dengan hal-hal seperti itu. Oke. Nah dokter, gaya hidup itu juga mempengaruhi gaya hidup ibu tentunya ya. Itu juga mempengaruhi bisa terjadinya preeklamsia ya dokter ya, seperti makan, istirahat dan yang lain ya. Nah, ini tuh sebenarnya gaya hidup di saat hamil atau gaya hidup atau pola hidup di sebelum kehamilan? Jadi kalau lifestyle ini mungkin tidak secara langsung ya Mbak Novita Indi ya, nggak secara langsung akan membentuk preeklamsi itu tidak. Cuma memang katanya paparan terhadap radikal bebas ini kan bisa dari polusi ya, dari polutan. Iya benar dokter. Dari jenis makanan yang kita supply, konsumsi, iya. Betul. Jadi memang sedikit banyaknya akan mempengaruhi memang. Jadi ya kalau bilang lifestyle berpengaruh, ya bisa saja berpengaruh. Oke. Baik, jadi bisa saja berpengaruh ya. Dok, ini ada pertanyaan, sebentar, ada pertanyaan yang sudah mulai masuk, memberikan ini dia, dari, sebentar ya dokter ya, dari Loe underscore Odiani. Saya lagi hamil kembar dokter, usia kehamilannya 5 bulan. Gimana caranya meminimalisir preeklamsia dok? Ya ini ibunya saya bilang kritis ya Mbak Novita. Dia sadar dengan keadaan dia. Jadi memang kehamilan kembar itu memang meningkatkan resiko untuk timbul preeklamsi. Oh oke. Jadi ya. Memang sih tidak ada metode khusus untuk mencegah bagaimana preeklamsi ini supaya tidak timbul, karena memang kita tidak bisa sepenuhnya mengontrol. Kenapa? Karena preeklamsi itu sendiri masih berupa penyakit. Halo dokter. Halo. Dokter. Halo. Dok, mohon maaf agak terputus-putus Dokter Probo. Oke, baik. Sudah ya? Belum dokter. Mungkin saya akan coba invite ulang, boleh ya dokter ya? Saya akan matikan dan saya akan invite ulang ya. Sambil juga tentunya moms masih bisa terus memberikan pertanyaan-pertanyaannya tentang preeklamsia seperti bahasan kita hari ini. Saya akan invite lagi dokter. Ya, Dokter Probo tadi mungkin sedikit terganggu jaringannya, semoga akan lebih baik setelah ini ya. Pertanyaan-pertanyaan masuk, sabar yang mengisi nanti akan kita bacain ya. Oke. Nah, Dokter Probo. Ya, udah kembali baik, lagi ya. Kita lanjut lagi tadi. Nah, ini udah jelas. Tadi agak resek-resek dokter. Baik, tadi tentang kehamilan kembar. Ya, jadi seperti yang saya tadi bilang,
kehamilan kembar ini memang menjadi faktor resiko sendiri untuk timbulnya preeklamsi. Ya, kemudian tapi bagaimana cara kita meminimalisir? Ya. Memang preeklamsi ini sebenarnya tidak ada cara khusus ya Mbak Novita Inji ya, gimana kita meminimalisir tidak timbul. Cuma mungkin memang yang bisa kita lakukan salah satunya adalah dengan cara kontrol rutin, teratur. Kontrol rutin dan teratur ya. Ya. Betul. Dan seperti yang saya tadi bilang, memang kehamilan dengan preeklamsi ini onsetnya mulai akan timbul setelah 5 bulan ke atas. 5 bulan ke atas. 5 bulan ke atas ya. Jadi memang ada ketika kita kontrol ini kan memang ada pemeriksaan laboratorium memang dilakukan ya, terutama pada trimester 1 dan trimester 2 diulang. Nah, ini halnya untuk men-screening hal seperti ini juga. Dan sekarang memang ada metode pemeriksaan di USG yang bisa memprediksi kira-kira ini akan menjadi preeklamsi apa tidak. Oke, dengan USG udah mulai bisa ketahuan ya dokter ya. Oke. Ya. Jadi kita menggunakan pemeriksaan USG Doppler, kita melihat pola arus darah yang terjadi pada pembuluh darah utama rahimnya. Oke. Nah, cukup dengan USG atau sebenarnya akan lebih baik dengan pemeriksaan lainnya? Apakah dengan pemeriksaan lab atau yang lain, dok? Pemeriksaan tetap kita lakukan. Oh, tetap dilakukan ya. Oke. Kita lakukan. Ya. Oke, saya ingin menyapa selamat siang untuk ini ada sebentar ya, ada Moms Avani 45. Pertanyaan adalah, siang dokter, pada usia kehamilan berapa bulan preeklamsia bisa dideteksi? Tadi dokter bilang di usia kehamilan 5 bulan ke atas. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apa tanda-tanda yang dapat dikenali oleh ibu hamil yang terkena preeklamsia? Oke. Perlu saya garis bawahi, kalau preeklamsi ini dia serangannya itu sudden, jadi nggak yang pakai ada tahap mula terus tiba-tiba mulai. Oh gitu dok. Betul, jadi dia sudden ya. Yang paling jelas itu memang tensi naik dulu, tensi naik. Akibat dari tensi naik itu biasanya timbul mual yang hebat, kadang muntah-muntah, ya sampai timbul nyeri kepala yang hebat, ya kadang sampai juga ada gangguan visus atau penglihatan, di mana dia agak lebih sensitif sama sinar, itu seperti itu. Oke. Ya. Tapi tadi tanda-tandanya itu langsung abis itu begitu tanda-tanda itu muncul langsung kejadian. Nah, jadi nggak ada yang kayak tanda-tanda awal dulu. Jadi kata dokter bilang sudden atau mendadak langsung kejadian gitu ya dok ya. Betul. Terus juga kan ada yang bilang ya kaki, tangan bengkak seperti itu ya. Iya. Tapi sekarang itu untuk kaki atau tangan bengkak itu sudah tidak masuk kriteria lagi, tapi yang masuk kriteria itu pembengkakan itu terjadi pada seluruh tubuh, jadi nggak cuma kaki dan tangan aja. Jadi baik. Karena kalau hanya kaki dan tangan, ibu hamil normal pun akan mengalami penumpukan cairan, jadi itu hal yang normal sebenarnya Mbak Novita Inji. Jadi pembengkakan itu harus terjadi pada seluruh tubuh seperti itu. Oh baik, jadi ternyata dari satu tubuh ya, ibu itu bukan cuma bengkak di satu bagian aja, tapi satu tubuh ya dokter ya. Nah, mungkin yang sering juga ada pertanyaan seperti ini nih, ini dari Bunga Faizara yang bercerita bahwa hamil anak pertama saya mengalami preeklamsia. Mungkin pertanyaan yang berikutnya adalah, kalau saya berencana hamil atau akankah di kehamilan berikutnya saya mengalami preeklamsia lagi dokter? Itu kan yang akhirnya sering terjadi adalah ibunya jadi trauma hamil anak pertama preeklamsia, jadi nggak berani lagi karena takut mengalami hal yang sama. Nah itu apakah akan kejadian tuh, jadi kalau hamil anak pertama preeklamsia, yang kedua juga, yang ketiga juga gitu dok? Jadi setiap kehamilan itu punya karakteristik sendiri-sendiri sebenarnya Mbak Novita Inji. Jadi kita nggak bisa menyamakan ya. Kalau saya hamil yang pertama seperti ini, yang kedua pasti akan terjadi nggak seperti itu. Jadi memang preeklamsi itu resikonya akan meningkat pada kehamilan yang pertama memang. Kenapa? Karena pada saat itu, ya karena
di saat itulah pertama kali tubuh ibu terpapar sama kehamilan. Iya, iya, Biasanya iya, iya. setelah untuk hamil berikutnya sudah ada adaptasi lah kita ngomongnya ya. Sudah ada adaptasi, biasanya tuh resiko preeklamsi itu tidak mesti berulang, tapi kemungkinan itu ada. Kemungkinan itu ada. Makanya nanti kalau kontrol hamil yang kedua, yang saya bilang tadi ya, rutin kontrolnya, periksa lab, terus screening pakai USG yang tadi ya. Kalau memang kita temukan hal-hal seperti itu, ya itu nanti bisa ditindaklanjuti untuk mencegah biar tidak jatuh ke kondisi yang lebih berat seperti itu Mbak Novita. Oh, baik, baik, baik. Jadi memang paling sering terjadi memang pada kehamilan pertama ya dokter ya. Karena kan ini kan badan baru berkenalan sama kondisi kehamilan ya dok. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya dari Yeni Kristianti Hadi. Ini mungkin pertanyaan hampir sama seperti tadi. Anak pertama saya didiagnosa eklamsia, lalu hamil kedua, apakah mungkin saya mengalami lagi? Tadi sudah dijawab. Nah, apa karena ini nih mungkin pertanyaannya, kalau orang atau seorang ibu memiliki faktor risiko hipertensi, akankah nanti di saat kehamilan mengalami preeklamsia? Jawabannya bisa jadi preeklamsi atau menetap hanya sebagai hipertensi saja, Mbak Novita Inji. Jadi kalau memang dia sebelum hamil sudah punya riwayat hipertensi, di saat mulai memasuki usia kehamilan 5 bulan, disitulah nanti istilah itu akan berubah, apakah dia akan mengarah preeklamsi atau hanya sekedar hipertensi biasa. Karena memang ya, tingkat urgensinya terhadap kehamilan memang beda ya. Kalau hipertensi biasa ya itu masih bisa terkontrol, tapi kalau preeklamsi ini yang susah. Nah, jadi kalau ibu-ibu hamil yang memang sudah punya riwayat hipertensi, ketika dia sudah mulai memasuki trimester kedua atau hamil di atas 5 bulan, nah itu sudah mulai harus hati-hati dan sudah mulai melakukan screening untuk melihat kemana nih arahnya, preeklamsi atau hipertensi. Oke. Nah, berikutnya kita ke pertanyaan dari Dailah. Apakah preeklamsia itu bisa disebabkan oleh faktor keturunan? Saya mengalami preeklamsia saat usia 7 bulan dan sekarang sudah memasuki 9 bulan. Tidak ada penyakit bawaan loh dok, dan kebetulan kakak saya juga menderita preeklamsia saat kehamilan pertama dan kedua. Ini menarik nih dok. Saya kurang ngerti maksud pertanyaannya. Maksudnya dia apakah benar faktor keturunan? Keturunan ya. Kalau keturunan dia bilang tidak. Semua orang semua ibu hamil beresiko untuk mengalami preeklamsi tanpa harus ada keturunan dari ibunya atau kakaknya, itu tidak ada hubungannya sama sekali. Oh, oke, tidak ada hubungannya ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Hesti_Ra yang bertanya, benarkah makanan bisa picu preeklamsia seperti makan daging kambing misalnya? Susah ya, masalah selera ya. Iya dok, kan sering dengar juga tuh jangan makan kambing, nanti tekanan darahnya naik ya, itu kan bisa takutnya kan jadi preeklamsia loh gitu. Jadi gini, yang perlu digarisbawahi ya Mbak Novita Inji. Ya. Jadi bukan tensi yang meningkat kemudian timbul preeklamsi, mungkin bukan seperti itu pola pikirnya, tapi preeklamsi ini akan menimbulkan tensi yang meningkat. Jadi bukan dibalik. Nah, jadi kayak masalah konsumsi garam yang dibilang bisa menaikkan tensi ya. Iya, sering banget tuh dengar itu tuh, Dok. Iya, kemudian kayak tadi konsumsi kambing. Jadi istilahnya kita mengkonsumsi sesuatu hal yang beresiko untuk menaikkan tensi. Preeklamsi tidak seperti itu. Preeklamsi itu bukan hipertensi. Jadi kita nggak bisa menyamakan kondisinya. Ya, jadi konsumsi garam atau kambing seperti itu tidak terbukti akan meningkatkan preeklamsi. Bahkan itu tidak pembatasan konsumsi hal-hal seperti itu tidak ada gunanya dalam pasien-pasien preeklamsi karena dia bukan hipertensi. Berbeda. Oke. Jadi
Oke. Nah, Moms tetap boleh bertanya. Ini soalnya ada beberapa request yang bilang apa namanya dokternya katanya nggak kelihatan, katanya. Oke, sebentar. Kata dokternya nggak kelihatan. Oke. Kalau saya matikan nanti takutnya Moms yang lain nggak bisa bertanya. Tapi nggak apa-apa ya dok. Kita lanjut lagi ya. Ini ada dari Bunda Dean underscore Cha. Ya, pertanyaannya gini. Izin bertanya ya dok. Apakah bisa ibu dengan tekanan darah rendah mengalami preeklamsia dan apakah bisa berbahaya bagi janin? Nah ini menarik nih. Kalau orang kan selalu berpikir bahwa yang tekanan darah tinggi nih dok. Kalau yang tekanan darah rendah mungkin nggak sih mengalami? Kalau tekanan darah rendah, gini, kalau preeklamsi itu apakah terjadi pada ibu yang dengan tekanan darah rendah? Itu nggak mungkin Mbak Rita, nggak mungkin. Oke. Itu harus terjadi memang pada yang tensinya meningkat. Jadi di atas 140/90. Jadi kalau yang darah rendah itu nggak mungkin terjadi preeklamsi. Kemudian tadi pertanyaan kedua tadi apa tadi? Pertanyaan berikutnya adalah akan berbahaya nggak sih bagi janinnya? Oh ya, ya. Preeklamsia itu? Jelas ya. Jadi efek preeklamsi ini tidak hanya pada ibu, tapi pada bayi juga. Pada bayi apa? Tekanan yang meningkat itu terjadi kenapa? Karena pembuluh darah seluruh tubuh ibu, pembuluh darah seluruh tubuh ibu itu dia menyempit, mengecil, sehingga suplai oksigen, nutrisi ke bayi itu pasti terganggu. Itu pasti terganggu. Ya. Kalau itu terjadi dalam waktu yang continuous, terus-terusan, bayi bisa pertumbuhannya jadi terhambat, ya. Terhambat jadi bayi sakit. Bahkan pada kasus-kasus tertentu bisa menimbulkan sampai ke kematian. Kemudian tensi yang mungkin sampai meningkat sekali, bahkan pernah sampai ada kasus sampai 200 ya Mbak Teddy ya. Nah itu bisa menimbulkan perdarahan di belakang hari-hari. Kalau itu terjadi, jadi timbul perdarahan di belakang hari-hari. Kalau itu terjadi tentu artinya ya nyawa bayi dan nyawa ibu juga. Jadi efeknya memang ke dua belah pihak ya, ke efek ibunya ada, ke bayinya ada. Wow, jadi ternyata kalau kita nggak boleh anggap benar-benar emang nggak boleh menyepelekan preeklamsia ini karena ternyata tadi sampai kejadian terjadi pendarahan di belakang hari-hari yang bisa menyebabkan kematian buat ibu dan juga bayinya ya dokter. Betul. Preeklamsia ini masih menjadi angka tertinggi penyebab kematian ibu di negara kita loh Mbak Novita ini. Oh gitu. Selain iya, jadi bukan apa yang menyebabkan tuh dokter? Kenapa kita tinggi ya? Apakah kurangnya edukasi atau memang kayak tadi gaya hidup atau apa nih dokter? Banyak faktor sebenarnya Mbak Novita Enji ya. Oh gitu. Ya, terutama yang paling sering itu ya ini awareness dari ibu hamilnya sendiri. Ya, jadi kadang yang paling sering kita temui kendala itu dia sudah diedukasi dari puskesmas atau dari vaskes pertama, potensinya sudah meningkat, disuruh kontrol segera ke rumah sakit, masih nggak apa-apa tuh, aku merasa fine-fine aja, nah itulah kadang yang aku fine-fine aja kok, tensi tinggi tapi nggak ada keluhan apa-apa. Nah, ketika onset itu timbul, yang tadi saya bilang itu kan semua dadakan, onset timbul, tiba-tiba timbul kejang, nah kira kemana-mana jadi komplikasi. Jadi itu yang sering. Jadi yang paling sering terjadi ya. Kondisinya sendiri, ya. Oke. Baik. Pertanyaan berikutnya, dok, dari Zea 21011 019. Dok, apakah kekurangan ferritin itu tanda preeklamsia? Ferritin itu apa ya, dok? Ferritin itu zat besi ya, zat besi dalam darah. Oh, zat besi ya. Kalau ferritin itu lebih sebenarnya berhubungan pada anemia sebenarnya sih ya. Nah, iya kan lebih berhubungan sama darah rendah ya. Jadi enggak ya dok? Enggak, tidak. Bukan itu patokan yang kita lihat sebenarnya kalau preeklamsi itu. Ya bukan kadar. Oke. Jadi bukan itu ya? Bukan itu. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Ekrin Slamia. Kenaikan berat badan saat hamil tuh bisa mempengaruhi atau membuat meningkatnya preeklamsia nggak sih dok? Ya, berat badan memang salah satu yang kita jadikan prediktor untuk melihat kecenderungannya ya Mbak Novita Enji ya.
Jadi apa? Misalnya kenaikan yang terlalu cepat, ya, karena memang orang-orang obesitas ini beresiko untuk timbul preeklamsi. Jadi memang Iya. salah satu cara untuk kita melihat yaitu berapa banyak kenaikan berat badan orang ini dalam masa kehamilannya. Tapi itu juga melihat ininya body mass index awalnya, karena kalau ibu hamilnya dari awal memang kurus dibandingkan ibu hamil yang awalnya memang udah obesitas, itu pasti progresnya kita berbeda, nggak bisa kita samakan angkanya. Iya, Gitu, iya, iya. Ya, ya, baik. Berikutnya dari sus_Darminasari. Saat bumil preeklamsia, apakah bisa melahirkan normal, dokter? Bisa, bisa, bisa. Preeklamsi bukan berarti harus dilakukan tindakan seksio sesaria ya, Mbak Novita Inji ya. Oke. Masalah persalinan itu dilihat dari kondisinya saat itu, bukan karena preeklamsi harus seksio sesaria, enggak mesti seperti itu. Ya, jadi bisa melahirkan normal ya? Bisa sekali. Oke. Nah, tadi dokter kan bilang sebenarnya kita boleh bisa mengetahui apakah kehamilan kita mengalami preeklamsia saat hamil ini di saat usia kehamilan 5 bulan ke atas. Nah, di saat misalnya nih di usia kehamilan 6 bulan diketahui bahwa kita preeklamsia, apa yang harus dilakukan oleh bumil nih? Preeklamsia itu memang bukan keadaan yang bisa dilakukan perawatan di rumah ya Mbak Novita Inji ya. Itu memang cenderung lebih ke hospitalized. Gitu. Kenapa? Karena preeklamsi ini sebenarnya keadaan urgensi, bukan keadaan yang bisa dibawa santai seperti itu, nggak bisa. Memang sih kalau preeklamsia itu terjadi pada kehamilan yang lebih muda dengan notabene mungkin di bawah 34 minggu, ya memang untuk viabilitas bayi itu memang agak sulit kalau dia harus lahir ya Mbak Inji ya. Karena sebenarnya obat preeklamsi itu yang paling baik apa buat si ibu ya, buat si ibu obat preeklamsi yang paling baik itu apa? Bayi lahir semua tuh kan mulai normal lagi. Nah, cuma untuk melahirkan bayi kan kita harus lihat nih. Ya, kita harus lihat. Ini si bayi udah viable apa belum? Iya. Harus kita lakukan. Jadi kalau memang di kehamilan kita mendapatkan kondisi preeklamsi, itu memang butuh komunikasi yang intens ya sama dokter kandungannya, kemudian planning yang tertata untuk perencanaan persalinannya bagaimana, terus untuk apa? Untuk kita bisa membuat bayi ini seviabilitas mungkin, ya. Itu kita bisa berusahakan dia akan cukup bisa bertahan dengan usia kehamilannya yang ya mungkin saat itu mungkin belum cukup bulan. Oke. Jadi kalau ditanya obatnya untuk preeklamsia saat kita tahu, apalagi dia sudah usia 5 bulan ke atas, memang sebenarnya harusnya bayinya langsung dilahirin ya. Tapi kan kayak tadi, kalau usia baru 6 bulan, 7 bulan, apalagi 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan ya dok, itu kan kayaknya masih terlalu riskan untuk dilahirkan. Karena masih, ya belum, nah jadinya kan prematur. Jadi memang preeklamsia itu memicu kelahiran prematur ya dokter ya? Betul. Memang preeklamsi itu memicu kelahiran prematur, memang itu benar. Iya, dan itu paling sering terjadi ya dokter. Oke, berikutnya adalah pertanyaan dari dari NF_Vivi. Dok, tensi saya masuk awal hamil 8 bulan tiba-tiba naik, biasanya normal. Tapi HB saya turun. Apa itu bisa dikatakan gejala preeklamsia? Iya. Seperti yang tadi udah kita bahas ya Mbak Novita Inji ya. Ini kan timbulnya ini mungkin baru bergabung nih ya. Bukan yang dengan tanda-tanda ya itu namanya late preeklamsi. Itu bisa terjadi ya di usia 8 bulan tiba-tiba tensinya naik. Kemudian kalau HB turun itu sebenarnya tidak ada hubungannya langsung dengan preeklamsi Mbak Novita. Karena memang kalau orang hamil kecenderungan anemia itu ada ya. Jadi karena produksi sel darah merahnya dibandingkan plasma darahnya itu memang berubah sekali rasionya. Jadi kecenderungan
anemia itu ada. Cuma bukan berarti orang yang anemia pasti akan preeklamsi, enggak seperti itu. Oke. Dok, ini pertanyaan soal preeklamsia ini sebenarnya masih banyak, tapi sayang waktu kita terbatas dan juga beberapa pertanyaan yang kembali muncul adalah jika anak pertama preeklamsia, apakah anak kedua akan mengalami preeklamsia lagi? Mungkin baru saja bergabung, tapi nanti bisa disaksikan lagi di Instagram, di IGTV kita karena ini obrolan bersama Dokter Probo akan ada di Instagram di IGTV Mother and Baby. Tapi mungkin pertanyaannya hari ini, obrolan kita hari ini, kita tutup dengan tips mencegah preeklamsia terjadi saat kehamilan nih dokter. Kayaknya gaya hidup akan di-highlight nih ya dokter ya. Iya, pokoknya pesan saya sebenarnya untuk secara khusus buat ibu-ibu hamil ya, pastikan untuk nutrisi itu benar-benar diperhatikan, kandungannya, terus jenis makanan yang masuk, cara pengolahannya ya, kemudian jangan lupa cukup istirahat ya. Jadi pola hidup sehat sebenarnya aja, itu aja sih sebenarnya. Kemudian kalau untuk masalah preeklamsianya sendiri ya, jangan lupa untuk kontrol rutin, teratur sama dokter kandungan ya. Pastikan mengkomunikasikan segala halnya. Jadi seperti itu sih Mbak Fitna. Tidak ada tips yang khusus. Ya, betul sekali. Nikmati aja kehamilannya. Ya, betul sekali. Dan buat Mams tadi yang kembali bertanya apakah di kehamilan pertama preeklamsia, hamilan kedua akan sama. Tadi Dokter Probo juga sempat menyampaikan biasanya memang paling sering terjadi di kehamilan pertama. Jadi belum tentu kehamilan kedua akan mengalami preeklamsia walaupun dalam beberapa kasus ada. Tapi nanti mungkin Moms yang baru bergabung boleh menyaksikan di IGTV kita save perbincangan yang luar biasa ini bersama dengan Dokter Probo di IGTV Mother and Baby Indonesia. Dokter Probo Mangastomo SPOG, Dokter Spesialis Obgyn Omni Hospitals Pekayon. Terima kasih banyak atas waktunya. Ini dokter baru mau praktek apa baru selesai praktek nih dok? Baru mau. Oh, baru mau praktek. Oke, kalau gitu selamat praktek ya dok. Jaga kesehatan. Salam buat teman-teman di Omni Hospitals Pekayon ya dokter. Terima kasih Mbak Fitna. Selamat siang dokter. Bye. Menarik sekali ya Moms perbincangan kita dengan Dokter Probo Mangastomo SPOG. Sekali lagi buat Moms yang ketinggalan nanti dilihat aja di IGTV-nya kita ada. Jadi Moms bisa kembali lihat, oh ini saya berisiko nggak ya? Apa yang bisa saya lakukan supaya bisa menghindari preeklamsia? Ada di IGTV Mother and Baby Indonesia. Dan yang pastinya buat Moms semuanya jaga kesehatan. Mungkin tidak ada salahnya weekend ini kita sebaiknya di rumah aja ya, jaga kesehatan, stay safe, stay healthy. Minggu depan tentunya kita akan kembali lagi di live Instagram Mother and Baby Indonesia. Kita punya topik pembahasan yang berbeda-beda tapi tentunya tidak kalah seru. Saya Novita Inji mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Moms.